selamat datang di kelas Jagat Raya di bulan November. Kembali bersama Miss Gaida. Di bulan ini kita akan mengeksplorasi satu musim yang unik nih bagi kita orang-orang yang tinggal di Indonesia, yaitu musim gugur. Nah, di bulan ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil berjalan-jalan ke negara-negara nih yang mempunyai musim gugur. Dan kita akan sama-sama lihat apa sih sebenarnya musim gugur itu dan seperti apa tampaknya sebuah tempat kalau sedang musim gugur. Teman-teman kecil sudah siap? Kalau sudah siap, Miss Gaida akan ajak teman-teman kecil mengenal fakta-fakta mengenai musim gugur. Yuk kita mulai! Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membutuhkan 4 gambar besar dan juga ada buku tentang musim gugur. Miss Gaida akan ajak teman-teman kecil untuk mengenal musim gugur menggunakan gambar besar terlebih dahulu. Nah, teman-teman kecil bisa mulai dari yang gambarnya seperti ini. Coba teman-teman kecil lihat, ini adalah pemandangan suatu tempat saat musim gugur tiba. Wah, kalau dilihat warna pohonnya apa ya teman-teman kecil? Warnanya merah dan jingga. Wah, kalau kita lihat juga ada warna kecoklatan yang tampak pada pohon-pohonnya. Jadi ada warna jingga, bahkan ada yang sedikit kemerahan. Nah, musim gugur ini adalah salah satu musim yang terdapat di negara-negara atau daerah-daerah dengan 4 musim. Kalau Indonesia, kita hanya punya 2 jenis musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Tapi di negara-negara lain ternyata ada yang punya musim dingin atau biasa dikenal dengan musim salju, kemudian ada musim gugur, dan juga ada musim semi dan juga musim panas. Nanti kita akan lihat ya negara-negara apa saja yang memiliki 4 musim dan kenapa ya Indonesia tidak memiliki musim gugur. Tapi kalau teman-teman lihat pemandangan musim gugur ini cantik sekali. Kita bisa lihat ada warna kuning dan warna jingga. Nah, kalau teman-teman kecil lihat, memang daun-daun akan berubah warnanya di saat musim gugur tiba. Lihat, ada yang warnanya hijau tua, hijau muda, kuning, jingga yang hampir kemerahan sampai warna merah. Coba kira-kira warna apa yang teman-teman kecil pernah lihat di daun-daun yang ada di pohon? Nah, biasanya di Indonesia kita juga bisa nih melihat daun-daun berwarna kuning dan juga berwarna hijau. Teman-teman kecil tahu tidak kenapa daun-daun ini berubah warna? Wah, kita lihat ya daun-daun ini berubah warnanya karena ada perubahan cuaca sehingga daun-daun ini kehilangan kesempatannya atau berkurang kesempatannya untuk membuat makanan. Kalau teman-teman kecil lihat daun yang warnanya hijau artinya dia punya banyak sekali bahan makanan. Tapi kalau warnanya merah biasanya dia sudah kehabisan bahan makanan sehingga biasanya daun-daun ini jatuh atau berguguran. Makanya disebut musim gugur. Agar pohon-pohon tetap hidup, dia harus menjatuhkan daun-daunnya agar asupan makanan atau asupan airnya cukup untuk seluruh pohon. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, biasanya musim penghujan kita akan menemukan daun-daun dengan warna hijau, dan kalau musimnya sedang musim panas kita bisa menemukan daun-daun ini berubah menjadi warna coklat karena kekurangan air. Nah, sementara kalau selama musim gugur daunnya bisa sampai berubah jadi warna merah. Nah, tadi Miss Gaida sudah sempat sebutkan ya bahwa saat musim gugur tiba cuacanya dingin. Jadi jenis pakaian yang kita gunakan juga biasanya pakaian-pakaian tebal. Menggunakan sweater, jaket ya atau baju rajut. Kadang kalau cuacanya sangat dingin,
biasanya orang-orang perlu menggunakan juga shawl atau penutup leher. Teman-teman kecil tahu tidak? Bahkan dinginnya musim gugur bisa mencapai 1 derajat. Di mana 1 derajat ini dinginnya sama seperti yang ada di kulkas atau lemari pendinginnya teman-teman kecil di rumah. Dingin sekali ya. Itu cuaca selama musim gugur. Makanya biasanya selama musim gugur kita atau orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang punya musim gugur, mereka suka sekali meminum coklat panas. Wah, karena cuacanya dingin ya, jadi minum minuman hangat itu menyenangkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada daun yang warnanya juga berubah jadi coklat ya, karena dia sudah gugur dari pohonnya. Sekarang kita akan lihat hewan-hewan yang biasanya dikaitkan dengan musim gugur. Wah, teman-teman kecil, ini ada teman kecil kita di sini. Kalau dilihat dia punya duri-duri sepanjang atau di semua bagian tubuhnya. Teman-teman kecil tahu tidak? Ini hewan apa? Nah, ini adalah landak. Nah, selama musim gugur tiba, landak-landak ini biasanya lahir. Wah, jadi musim gugur adalah musim lahirnya bayi-bayi landak. Wah, kita lihat ya teman-teman kecil. Nanti kalau setelah lahir biasanya bulu-bulu landak ini tidak terlalu tajam, tapi setelah beberapa hari dia akan berubah menjadi tajam. Ada banyak hewan-hewan lain yang kita biasanya kenal selama musim gugur. Itu ada burung hantu, ada juga tupai, ada juga serigala, rubah ya. Sampai kita juga biasanya akan lihat ada yang namanya rusa merah. Wah, kalau yang Miss Gaida tunjukkan di sini ada teman kecil kita yaitu landak. Nah, kenapa khas? Karena landak ini biasanya lahir tadi saat musim gugur tiba. Wah, apakah teman-teman kecil pernah lihat landak? Landak ini sebenarnya bisa hidup tidak hanya saat musim gugur ya, dia bisa hidup di waktu-waktu yang lainnya. Nah, karena musim gugur ini mendekati musim dingin biasanya, jadi banyak sekali hewan-hewan yang sudah memulai hibernasinya atau tidur sepanjang hari, bahkan sepanjang musim ya. Karena dingin, sulit untuk mencari makanan. Sekarang kita akan simpan teman kecil kita landak ini. Dan Miss Gaida akan ajak teman-teman kecil untuk membuka buku yang kita punya. Musim gugur. Kita akan lihat ya, di sini teman-teman kecil bisa lihat teman-teman Puspanusa di sini pakai pakaian hangat ya, karena seperti yang Miss Gaida bilang musim gugur itu biasanya dingin. Jadi di sini teman-teman Puspanusa pakai kostum pakaian dingin ya. Kita lihat. Nah, Miss Gaida akan bawa lebih dekat. Ini dia, musim gugur. Tahukah teman-teman kecil kalau musim gugur hanya terjadi di negara-negara dengan 4 musim? Seperti yang tadi Miss Gaida katakan ya, ada negara-negara yang punya musim dingin, musim semi, kemudian ada musim panas, dan juga musim gugur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia tidak memiliki musim gugur, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Teman-teman kecil, ayo kita lihat, ada garis merah di sini. Ada yang mau ikut sentuh garis merahnya? Kita sentuh sekali lagi ya. Nah, garis merah ini disebut dengan garis khatulistiwa. Ada yang mau ucapkan sama-sama sama Miss Gaida? Garis khatulistiwa.
Nah, garis khatulistiwa ini adalah garis yang membentang di bumi, di mana biasanya daerah-daerah yang terkena garis khatulistiwa tidak memiliki 4 musim. Coba kita lihat ya, di mana Indonesia ya? Ini dia Indonesia, ada di dalam garis merah. Maka dari itu Indonesia tidak memiliki musim gugur. Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim panas. Karena Indonesia ada di dalam garis merah ini, dan semua negara yang ada di dalam garis merah ini juga hanya memiliki 2 musim ya, atau biasa disebut dengan iklim tropis. Kita akan lihat lagi ya. Nah, lihat saat musim gugur, daun-daun berguguran dan berubah warnanya. Ada yang warnanya jingga, ada yang warnanya kuning, ada yang tetap hijau, merah. Nah, ternyata warna-warna daun ini mereka kembali ke warna asalnya. Jadi kalau sebuah pohon ini dia punya daun-daun yang tiba-tiba warnanya jadi merah di musim gugur, artinya memang warna asli dari daun itu adalah warna merah. Wah, unik ya, kita belum pernah rasanya di Indonesia melihat ada banyak pohon berwarna merah. Nah, suhu juga tadi Miss Gede sudah katakan suhunya semakin rendah artinya semakin dingin. Wah, maka dari itu biasanya kita akan menggunakan jaket ya, atau pakaian-pakaian untuk menghangatkan. Nah, sekarang kita akan melihat negara-negara yang terkenal karena musim gugurnya yang cantik sekali. Kita akan lihat ya. Yang pertama adalah Kanada. Ada yang mau sebutkan sama-sama? Kanada. Kanada ini adalah salah satu negara yang berada di benua Amerika. Dan Kanada ini terkenal sekali dengan musim gugurnya. Bahkan kalau teman-teman kecil lihat di benderanya Kanada ini ada daun yang terkenal biasanya gugur saat musim gugur, yaitu daun maple. Nah, menjadi lambang dari Kanada. Nah, lihat pemandangan Kanada. Ini adalah salah satu danau yang ada di Kanada saat musim gugur. Cantik sekali. Teman-teman kecil mau lihat lebih dekat? Coba kita lihat lebih dekat. Wah, cantik sekali teman-teman kecil. Pemandangannya kita bisa lihat daun-daunnya berbeda-beda warnanya ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya sedikit kemerahan, ada yang sudah mulai jadi coklat. Cantik sekali. Nah, sekarang kita akan lihat negara lainnya, yaitu Swedia. Wah, Swedia ini juga cantik sekali saat musim gugur. Nah, teman kecil mau lihat lebih dekat? Kita lihat ya. Wah, daun-daunnya juga berubah warna menjadi warna kuning dan juga kecoklatan. Nah, negara selanjutnya adalah Selandia Baru. Teman-teman kecil lihat, di Selandia Baru kita bisa lihat pemandangan musim gugur. Daun-daunnya berubah jadi warna jingga, tapi di belakangnya kita bisa lihat ada pegunungan-pegunungan es yang sangat cantik. Nah, kalau di Selandia Baru ini biasanya kita bisa melihat pemandangan musim gugur di padang rumput. Nah, kalau teman-teman kecil mau lihat, biasanya ini terjadi di bulan April. Kita akan lihat kembali negara lain dengan musim gugur. Ada Italia. Nah, kalau teman-teman kecil nanti berkunjung ke Italia, teman-teman kecil bisa melihat pemandangan gunung-gunung yang cantik dengan suasana musim gugur.
Di Italia biasanya musim gugur terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan November. Kadang juga bisa dimulai dari bulan September. Nah, sekarang kita lihat ya, pakaian apa yang kita bisa kenakan saat musim gugur. Yuk kita lihat teman-teman Puspanusa di sini menggunakan, ada yang menggunakan shawl untuk penghangat leher, ada yang menggunakan rompi untuk menghangatkan bagian badannya, ada yang menggunakan sepatu boot juga, lalu ada yang menggunakan jaket panjang. Wah, kita juga biasanya menggunakan alas kaki yang lebih tebal, misalnya pakai kaos kaki, kemudian pakai baju rajut, celana yang tebal ya, agar kita tetap hangat. Nah, sekarang kita akan bekerja dengan lembaran yang ini. Teman-teman kecil boleh gunakan krayon atau spidol atau juga pensil, boleh gunakan apa saja yang teman-teman kecil punya di rumah. Kita akan membuat lingkaran pada pakaian-pakaian musim gugur. Coba kita lihat, apakah saat cuacanya dingin kita bisa menggunakan celana pendek? Sepertinya tidak ya. Bagaimana dengan kaos kaki? Iya betul, kita bisa menghangatkan kaki kita dengan menggunakan kaos kaki. Miss Gaida mau buat lingkaran. Lalu bagaimana dengan baju hangat atau sweater? Sepertinya kita bisa gunakan juga ya baju hangat atau sweater ini. Bagaimana dengan baju yang tipis dan tidak ada lengannya? Wah, pasti kita kedinginan ya kalau kita gunakan baju ini. Nah, ada celana panjang. Sepertinya celana panjang cocok ya karena bisa menghangatkan kaki kita. Lalu bagaimana dengan sendal jepit seperti ini? Wah, kaki kita bisa kedinginan ya kalau hanya menggunakan sendal seperti ini. Lalu di sini ada pakaian hangat atau ada jaket ya, kita bisa juga buat lingkaran di sini. Lalu di sini kita punya kaos. Wah, kalau kita menggunakan kaos tipis seperti ini, rasanya kita pasti kedinginan karena cuacanya dingin dan biasanya banyak angin. Jadi kita hanya bisa menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menghangatkan tubuh kita. Sekarang kita lihat lagi. Kita punya makanan dan minuman khas musim gugur. Nah, biasanya di sebuah negara kalau sedang musim gugur ada nih makanan dan minuman yang terkenal. Yang pertama ada pai labu. Kalau Miss Gaida sendiri biasanya jarang nih melihat ada pai labu di Indonesia. Tapi kita juga bisa buat sendiri di rumah. Kemudian coklat panas. Wah, siapa nih yang suka minum coklat panas? Ternyata cuaca musim gugur yang dingin cocok sekali kalau kita minum coklat panas. Selanjutnya adalah sup labu. Kenapa ya banyak labu yang digunakan sebagai bahan pangan di musim gugur? Karena ternyata selama musim gugur biasanya para petani memanen hasil taninya atau mengambil hasil taninya dari lahan-lahan yang mereka punya. Dan salah satu yang paling banyak dihasilkan adalah labu. Apakah teman-teman kecil pernah lihat labu? Labu biasanya bentuknya besar ya, warnanya juga jingga. Kalau teman-teman kecil sudah siap, kita akan buka halaman selanjutnya. Nah, kita lihat kira-kira makanan dan minuman apa ya yang bisa kita minum atau kita makan di saat musim gugur. Ini ada pai labu. Nah, tadi Miss Gaida sudah katakan ya, pai labu. Ini artinya bisa kita makan. Bagaimana dengan es krim? Saat cuaca dingin kita makan es krim. Sebenarnya boleh saja ya teman-teman kecil, tapi biasanya saat cuaca dingin kita ingin sesuatu yang menghangatkan tubuh kita. Jadi biasanya kita pilih makanan atau minuman yang hangat. Nah, ini ada coklat panas tadi ya. Lalu bagaimana dengan ini juga ada minuman hangat ya. Kita bisa buat lingkaran juga. Bagaimana dengan minuman yang memiliki es?
Kembali lagi, sebenarnya boleh saja, tapi kita pasti jadi jauh lebih kedinginan. Nah, kita lebih baik mengkonsumsi makanan hangat seperti sup labu. Nah, Miss Gaida sudah selesai nih membuat lingkaran-lingkaran, dan itu artinya sudah sampailah kita pada halaman terakhir dari buku kita. Terima kasih banyak ya teman-teman kecil sudah membaca bukunya bersama Miss Gaida. Nanti teman-teman kecil boleh ceritakan kembali buku-buku yang teman-teman kecil baca ini pada papa dan mama di rumah. Terima kasih banyak teman-teman kecil. Oke teman-teman kecil, bagaimana pertemuan kita yang pertama ini? Wah, seru ya ternyata mengenal musim gugur. Dan dari pertemuan ini kita jadi sama-sama tahu kenapa ya Indonesia tidak punya musim gugur. Karena Indonesia ada di garis merah, yaitu garis Khatulistiwa. Terima kasih juga tadi kita sudah mengisi bukunya bersama-sama. Teman-teman kecil boleh ulang kembali cerita yang sudah Miss Gaida ceritakan ini kepada sanak saudara atau papa dan mama di rumah. Sampai bertemu lagi ya di sesi Jagat Raya yang lainnya masih bersama Miss Gaida. Sampai jumpa!